Jumpa lagi Jakarta TV. Mana tuh yang bilang katanya kalau ada HP murah 3 jutaan semua game jalan kencang gua beli? Biasanya soalnya itu alasan buat yang kalau ada HP murah muncul dia nggak bisa beli, tapi ikutan rame-rame komentar. Nih ada HP kenceng harga 3 jutaan, dibeli ya, jangan kebanyakan alasan lagi. Panik gak? Panik gak? Ya, ini adalah Poco X3 Pro yang datang dari keluarganya Xiaomi. Sebuah smartphone yang merupakan upgrade dari Poco X3 NFC. Ini mengusung beberapa hal yang menjadi daya tarik dari smartphone tersebut, tapi disertai dengan beberapa peningkatan di beberapa bidang yang membuat smartphone baru ini menawarkan jauh lebih dari pendahulunya. Menariknya, peningkatan tersebut membuat smartphone ini bisa membawa beberapa hal ala flagship ke sebuah smartphone dengan kelas harga yang menengah, bahkan nyaris menengah bawah. Oke, kita lihat dulu paket penjualannya. Ada unit Poco X3 Pro tentunya ya. Ada charger 33 watt di situ, ada kabel USB Type-C, ada protective case-nya di situ juga. Ya, walaupun murah tetap ada protective case-nya. Ada screen protector, iya tetap ada juga. Ada SIM card ejector dan ada paket dokumen tentunya. Nah, kemudian untuk body, ini desainnya adalah dual texture design dengan logo Poco di tengah-tengah. Untuk bodi belakang kita lihat ada tengah smartphone menggunakan reflective chrome strip, sementara area samping menggunakan metallic texture. Ini yang disebut sebagai dual texture design. Ya, memang membuatnya terasa berbeda dengan Poco X3 NFC, walaupun secara garis besar bentuknya terbilang mirip sekali. Nah, area dengan metallic texture ini relatif lebih tahan terhadap bercak-bercak kotoran ya. Sayangnya untuk area dengan reflective chroma strip terbilang mudah kelihatan kotor kena cap jari ya. Karena sisa-sisanya ini gampang megang sebentar dong udah bawaannya pengen bersihin. Nah, untuk pilihan warna kalian bisa lihat di sini ya. Pilihan warnanya ada frost blue, ada phantom black, ada metal bronze. Untuk bahan bodi ini plastik untuk frame dan sisi belakangnya. Ya tentunya harganya murah. Ya, jangan banyak protes. Untuk dimensi 165,3 x 76,8 x 9,4 mm. Ya, 9,4 mm. Ini memang tidak tipis. Bobotnya di 215 gram ya, dan dia juga tidak ringan. Bodi Poco X3 Pro ini mengusung sertifikasi IP53 yang udah splash protection sama dengan X3 NFC. Nah, sisi kanan kita bisa lihat ada tombol power sekaligus fingerprint scanner juga, menyenangkan di sini. Ada tombol volume up and down juga. Lalu kalau lihat sisi atas itu ada, ini khas banget ya, khas keluarga Xiaomi banget ya, ada speaker ya, jadi 2 speaker harusnya ya. Ada speaker, ada mikrofon dan ada infrared blaster di situ. Sisi kiri kita lihat adalah SIM tray. Ini hybrid ya, sayangnya ini hybrid bisa 2 nano SIM atau 1 nano SIM plus 1 micro SD. Untuk sisi bawah kita lihat ini adalah jack audio 3,5 mm, masih ada USB Type-C dan ada mikrofon, lalu ada speakernya lagi. Ya, smartphone ini dilengkapi dengan 2 speaker. Sayangnya memang audio dari kedua speaker itu terasa tidak imbang. Speaker di sisi bawah jelas seperti biasanya akan tampil lebih keras dan berisi suaranya, sementara yang di atas itu ya ada lah suaranya, ada gitu ya. Sisi depan kita bisa lihat bezelnya tipis dari kiri, atas, dan kanan, sedikit lebih tebal di bagian bawah. Ini adalah layar 6,67 inci Full HD dot display, resolusi 2400x1080 pixel, rasio 20:9 ya. Dan ini adalah panel IPS, bukan AMOLED, ini IPS. Refresh rate-nya 120 Hz, touch sampling rate-nya 240 Hz. Sebentar, ini seperti layarnya siapa ya? Redmi Note 10 Pro. Redmi Note 10 Pro. Ya, dia sudah mendukung dynamic switch dari 50 Hz, 60 Hz, 90 Hz, 120 Hz. Brightness-nya tipikal sekitar 450 nits, jadi cukup terang. Dia sudah mendukung juga sunlight mode dan reading mode 3.0. Dia sudah support HDR10 dan Widefine L1. Sebagai perlindungan, layar di depan ini menggunakan Gorilla Glass 6 yang umumnya dipakai smartphone kelas atas. Untuk kamera selfie ini adalah kamera 20 megapiksel f2.2 yang bisa merekam video sampai dengan 1080p 30 fps. Fitur-fiturnya cukup lengkap, ada night mode, ada front camera flash, ada palm shutter, ada movie frame, ada dual video, ada panoramic selfie, dan sebagainya. Kemudian di sini kita bisa lihat ada earpiece di bezel atas layar dan ada notification LED di kiri earpiece. Masih ada di sini. Di sisi belakang kita bisa lihat ada kamera utamanya. Ini adalah quad AI kamera ya, 48 megapiksel main kamera f1.79 dengan sensor size yang lumayan besar dan tentunya ini autofocus. Nah,
part ini dia sedikit turun dibandingkan X3 yang sebelumnya, X3 NFC yang pakai 64. Di sini dia pakai 48 megapiksel, tapi 64 sama 48 sebetulnya nggak jauh beda. Oke, kemudian ada 8 megapiksel ultra wide angle camera f2.2 yang fix fokus dengan field of view 119 derajat. Lalu kemudian ada lagi dua kamera yang sebetulnya saya nggak tahu penting-penting amat atau enggak. Ini ada kamera 2 megapiksel makro kamera f2.4 fix fokus di 4 cm. Lalu ada 2 megapiksel depth sensor f2.4 lagi-lagi fix fokus. Nah, array kamera ini bisa merekam video sampai dengan 4K 30 fps atau 1080p 60 fps. Untuk slow motion dia bisa 720p dan 1080p sampai dengan 960 fps. Untuk fitur ada banyak banget, ada photo clone, night mode, pro mode, tilt shift, time burst, movie frame, dual video, steady video, video macro mode, video pro mode, vlog, ada short video dan macam-macam. Ada banyak banget ya. Nah, perhatikan, kamera dan LED flash ini disusun dalam pola berbentuk X di sini ya, di dalam area modul berbentuk crop circle. Modul kamera ini cukup menonjol dari bodi belakang sehingga sangat disarankan untuk menggunakan casing supaya modul kamera utama ini tidak mudah terbentur atau tergores saat diletakkan di atas meja. Oke, sekarang kita masuk ke dalam jeroannya. Spesifikasinya untuk prosesor kalian udah tahu, ini Snapdragon 860. Kita udah bahas Snapdragon 860. Ada satu video spesial hanya bahas Snapdragon 860. Ya, buat kalian yang belum nonton, pada dasarnya ini adalah Snapdragon 855 Plus dengan support memori yang lebih besar, yaitu adalah 16 GB. Ya, nggak dipakai di sini juga sih. Sisanya semuanya sama ya, menggunakan Kryo 485, GPU Adreno 640, DSP Hexagon 690 dan sebagainya. Itu semua sama banget dengan seri 855. Dan dia juga punya modem terintegrasi X24 LTE. Ya, modem 4G-nya untuk 855, 855 Plus dan 860 yang sebetulnya sama aja itu terintegrasi ke dalam SoC. Sementara modem eksternalnya sayangnya di Poco X3 Pro ini tidak ditambahkan. Jadi dia sebenarnya bisa pakai modem eksternal 5G. Nah, lanjut ke sistem pendinginnya, dia menggunakan Liquid Cool Technology 1.0 Plus dengan D5 copper heat pipe dan multi-layer graphite yang harus kita lihat nanti kemampuan penyebaran panas seperti apa. Untuk RAM sampai dengan 8GB, jadi harusnya ada dua versi, 6GB dan 8GB. Sementara untuk storage internal ada yang 128 dan ada yang 256GB. Nah, UFS 3.1 ini biasanya bukan digunakan oleh smartphone kelas menengah, tapi adanya di kelas atas, di flagship, dibawa ke sini ya. Dan dia juga sudah support micro SD sampai dengan 1 terabyte. Untuk baterai cukup besar di 5160 mAh dan mendukung charging 33 watt. Charger dalam paket penjualnya juga dikasihkan 33 watt. Poco menyebutkan bahwa dia menggunakan MMT technology atau middle type technology. Jadi pengisian baterai dilakukan dari area tengah baterai. Ini membuat charging lebih cepat dan konsisten serta baterai jadi lebih awet. Untuk OS dia pakai MIUI 12 for Poco berbasis Android 11. Untuk sensor itu lengkap, proximity, ambient, accelerometer, gyro, e-compass lengkap. Z-axis linear motor dipakai juga di sini untuk high precision vibration, membuat kalau ngetik-ketik jadi nikmat di sini ya. Untuk fitur keamanan ya tadi udah dibahas, ada side mounted fingerprint, lalu ada AI face unlock untuk pengenalan wajah. Sementara itu untuk konektivitas dia bisa Wi-Fi 5 atau Wi-Fi AC ya, yang 5 GHz dia bisa. Dia juga support portable hotspot dan bisa membagi koneksi internet dari Wi-Fi juga. Jadi dia bisa nge-share Wi-Fi juga. Untuk Bluetooth dia Bluetooth 5.0, dia sudah menggunakan multifunction NFC, lalu infrared blaster dan dia juga masih punya FM radio. Ya, menarik ya. Oke, mari kita langsung masuk ke pengujian performanya. Kita langsung di benchmark Antutu 8. Kita dapat skor 489, 641. Lumayan tinggi. Lalu kalau kita pakai Antutu 9, ini jangan terkecoh ya. Makin tinggi Antutu makin tinggi skornya. Bukan makin kenceng produknya ya. Antutu 9 itu di 570 ribuan. Gede ya skornya, gede. Jadi kalau kalian ada yang melihat, wow si Poco ini 570, yang itu kan cuma 400-an. Dicek dulu Antutunya sama atau enggak, serinya sama enggak ya. Jadi kita kasih lihat dua-duanya. Untuk Geekbench 5 single core 785 dengan multicore di 2735. Sementara itu untuk GFX Bench T-Rex offscreen 1080p kita lihat ini 182 fps. Jadi kenceng parah. Lalu GFX Bench Car Chase offscreen 1080p di 46 fps. Sementara itu untuk 3D Max Slingshot Extreme kita punya masalah karena dia sudah maxed out, sudah terlalu kencang.
Jangan dites lagi katanya 3D Mark. Udahlah. Jadi kita tes pakai 3D Mark Slingshot Extreme Unlimited pakai OpenGL ES 3.1 dan kita dapat skor grafis di 8211. Kemudian untuk 3D Mark Wildlife Stress Test kita bisa mendapatkan konsistensi di 98,4%. Hah, ini lumayan oke nih. 98,4%, cukup tinggi dengan base score di 3446 dan lowest score di 3391. Jadi dia tidak terlalu banyak throttling. Nah, sekarang mari kita masuk ke gaming. Pertanyaan terbesarnya adalah, ini layar 120Hz, apakah gamenya bisa 120 FPS? Oke, kita coba. Genshin Impact highest 60. Ya, oke, jelas. Genshin Impact cuma bisa sampai 60, jadi nggak bisa 120 ya. Itu limitasi dari gamenya sendiri. Frame rate-nya kita dapatkan di 40 sampai 55 fps, tapi battle bisa drop ke 30 sampai 45 fps, terutama saat musuh banyak menyerang. Secara keseluruhan ini sangat stabil sesuai dengan apa yang seharusnya ditawarkan oleh SoC kelas atas. Yang menariknya, pertanyaan kami adalah, smartphone mana di harga 3 jutaan yang bisa ngasih Genshin Impact dengan frame rate terendahnya 30 sampai 45 dan normal di 40 sampai 55 fps. Settingannya highest 60. Highest, bukan high, bukan low, apalagi lowest. Di level harga segini Genshin Impact bisa jalan di lowest 60. Ya, ini luar biasa sih. Kemudian PUBG Mobile, kita bisa dapat HDR Extreme. Rata di 60 fps. Sayangnya belum bisa lebih dari 60 fps, tapi paling nggak kita dapat HDR Extreme di sini. Lumayan ya, lumayan. 60 fps-nya dapat ya. Dan ingat, ini bukan smooth, ini HDR. Kemudian beralih ke Mobile Legends, Ultra HD HFR Shadow On. Ini rata di kisaran 60 fps, ditebas semuanya gitu ya. Untuk LOL Wild Rift Ultra 60 settingannya, lagi-lagi stabilnya di berapa? 40, 50? Ya enggak lah, di 60 dong, stabil dihajar semuanya. Pindah ke Minecraft, lalu kita coba settingan yang lumayan tinggi, yaitu 20 chunk, biasanya 16, 12 gitu ya. Enggak, 20 chunk, itu rata di 60 fps. Kita bisa naik ke 24 chunk bahkan, dan kita bisa dapat 50 sampai 60 fps, dan sekali mungkin turun ke 45 fps, tapi ini berarti sudah kencang parah. Kemudian kita juga coba Subway Surfer, default aja. Sayangnya kita masih tetap dapat di 60 fps ya, kita nggak bisa dapat lebih dari 60 fps. Dan hal yang sama juga kita ketemukan di game serupa seperti Temple Run 2. Lagi-lagi kita belum dapat dia sampai di 120 fps, tetap jalan di 60 fps. Jadi ketahan di 60 aja. Shadowgun Legends kita set di medium 60, di sekitar 80 detik pertama kita bisa dapat 70 sampai 90 fps. Yay, masih bisa dapat dari 60. Tapi setelah itu terkunci di 60 fps. Ini klasik banget untuk Shadowgun Legends ya. Untuk smartphone yang bisa di atas 60 Hz, itu dia akan lompat dulu melampaui, terus habis itu turun lagi di 60 lagi dia ketahannya ya. Lalu kemudian Dead Trigger 2 Ultra High 120. Game ini bisa jalan di frame rate tinggi, tapi aplikasi pemantau frame rate kami tidak bisa memantau berapa fps jalannya. Kelihatannya cuma 10 doang, padahal gamenya mulus lancar. Kemungkinan besar ini salah satu game yang bisa jalan di frame rate yang sangat tinggi sekali ya. Sayangnya ya itu nggak kepantau aja. Oke, karena musimnya orang nanya overheat apa enggak, kita cek suhu permukaannya. Ya, Genshin Impact highest 60. Ini tes yang lumayan berat, dan kita masih bisa dapat dia di 50 kecil. Ini berarti dia mirip sih sebetulnya dengan smartphone lain yang pakai 888 atau yang pada pakai 870. Mirip banget ya. Nggak bisa dibilang ini terlalu panas, karena ya sebagai patokan 855 plus paling tinggi suhunya yang kami peroleh adalah di kisaran 60 derajat Celcius di body. Ini cuma 50 kecil, jadi tergolong tidak panas. Nah, sementara itu kalau Genshin Impact kita taruh di lowest 60, tentunya tidak setinggi yang highest. Cukup nyaman untuk dipegang. Kemudian kami juga melakukan tes dengan fan grip, dan hasilnya suhu permukaan jadi ya benar-benar rendah dan nyaman ya untuk main game. Untuk jangka waktu panjang nggak ada masalah. Dan memang kalau kalian punya SoC yang kencang seperti ini, seri 800 yang seri atas ini, memang sebaiknya kita pakai fan grip ya, supaya lebih nyaman dan kemungkinan HP-nya juga jadi lebih awet. Oke, sekarang mari kita masuk ke pengujian kamera, tapi tentunya kita tidak uji di sini, kita akan keluar dulu sebentar. Ya, jadi ini adalah kamera selfie-nya dari si X3 Pro ya, Poco X3 Pro. Nah, ini saya dalam mode tidak distabilkan sengaja karena lebih luas jadinya. Bisa lihat dengan jarak yang sama, kurang lebih seluas ini. Coba ya, saya coba lagi sekali lagi, tapi saya pakai mode stabilisasi. Kalau yang kayak gini jelas nggak stabil.
Oke, sekarang saya udah pakai stabilizernya. Agak beda ya, sedikit lebih sempit. Tadi logo saya masih kelihatan, sekarang udah nggak kelihatan. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kan ini lebih stabil karena stabilizernya. Oke, saya tidak pakai mikrofon apa-apa. Ini juga pakai tangan aja, nggak pakai. Bahkan saya nggak pakai tripod, saya nggak pakai gimbal. Jadi ini ya seperti kalau kan lagi jalan-jalan terus tiba-tiba mau bikin video. Oke, kita coba kalau kita jalan seperti apa. Lagi-lagi ini kan kamera selfie-nya ya. Oke, kalau kita jalan kurang lebih seperti ini. Ya, dan kalau backlight, oke, ini matahari siang bolong, backlight kurang lebih kayak begini. Gimana? Masih kelihatan muka saya? Nah, sik ya. Oke, kalau kita jalan lagi, kita terusin lagi. Waduh, ini trik banget ya. Nah, kurang lebih kayak begini ya. Kalau pakai stabilizer dihidupkan. Nah, sekarang kita pakai kamera utamanya tanpa tambahan stabilisasi ekstra. Kurang lebih seperti ini, ya. Gerakannya kurang lebih seperti ini ya. Coba kita lihat, stabil kah? Wah, fokus juga masih asik ya, gampang banget fokusnya. Asik nih kayaknya nih. Sekarang saya pakai mode steady video ya. Steady video dihidupkan, lalu saya jalan. Stabil seperti apa? Kurang lebih seperti ini ya. Coba. Lagi ini kan videonya steady katanya. Mantap, dan autofocus juga mantap sekali nih. Widih, sedap autofokusnya ya. Dan berhubung banyak yang minta supaya lari-lari, ya udah gue lari-lari ya. Oke, lari-lari. Ya kurang lebih seperti itulah. Oke, ini sekarang ultra wide ya. Kalau dalam ultra wide tidak ada autofocus. Masih ada stabilisasi, adalah sedikit-sedikit stabilisasi ya. Lumayan, yang jelas semuanya kelihatan lebih lebar. Oke, kalau untuk kamera kita bisa lihat zoomnya ada beberapa pilihan. Ini normal, kemudian kita mau ultra wide, otomatis lagi jadi lebar begini ya. Kalau ultra wide, terus kita bisa pilih yang normal tadi kayak begini. Lalu kalau kita pilih tele adalah seperti ini. Tapi ini bukan tele beneran ya, ini cuma nge-crop doang. Cuman kelihatannya asik detailnya kalau kayak gini. Emang mantep sih ya. Oke, satu lagi fitur yang saya suka adalah dual video. Suka banget sama dual video ini, keren banget. Kenapa? Karena buat vlogging itu lucu banget ya. Contohnya, saya mau begini nih. Saya mau membesarkan misalnya, oke, bunganya. Saya bisa kasih lihat bunganya aja. Tuh, bisa fokus ke bunganya. Sambil saya ngomong, oke, bunga ini adalah lili warnanya putih. Lalu, oh saya mau kasih lihat sebelah sini. Oh saya mau geser gambar saya, bisa mau begini atau mau begini atau mau begini, bisa bebas. Saya mau taruh sebelah mana. Jadi fleksibel sekali. Emang nyaman sekali. Atau saya mau tukar, bisa juga saya mau tukar lagi. Nah saya tukar. Ya jadi itu tadi bunganya ya. Yang mana tadi? Nah ini dia. Yang itu tadi bunganya. Nah kurang lebih begitu. Jadi ini enak banget untuk content creator kalau kalian mau vlogging, kalian mau bikin penjelasan. Jadi muka kalian masih tetap kelihatan, masih tetap relate dengan viewers kalian. Oke, salah satu mode yang menarik adalah mode vlog di sini ya. Nah, di mode vlog kita bisa pilih kita mau pakai gaya yang seperti apa. Kita bisa lihat gaya-gayanya lucu-lucu sini ya. Ada macam-macam. Mungkin saya coba pilih salah satu ya. Mungkin holiday kali ya, holiday. Nah, ini holiday saya pilih ya. Oke, saya pilih holiday. Kemudian saya jalankan saja. Nah, saya coba ambil bunga-bunga di sekitar rumah saya aja, just for fun. Saya ambil gini ya. You can shoot in landscape mode. Oke, sip. Oke, udah fokus. You can shoot in landscape mode. Jadi kita landscape aja ya. Oke, kita mulai. Pertama. Nah, transisinya dibuat sendiri sama dia. Sekarang saya pindah. Saya ganti bunga yang lain. Oke, saya ganti bunga yang ini misalnya. Saya ganti begini ya. Oke, saya fokus dulu, terus saya ambil lagi, saya lanjutkan lagi. Nah, tuh langsung selesai. Kemudian saya ada apa lagi di sini? Oh, si cantik ini juga lucu mungkin ya kalau saya tambahkan ya. Oke, saya coba yang ini. Saya jalanin aja langsung play. Nah, oke, lalu ada apa lagi ya? Oh ini mungkin ya, sebentar. Mungkin yang ini saya coba. Nah, ini ya, fokus. Yes, udah jadi semua. Sekarang mari kita lihat hasilnya. Nah, gitu jadinya.
tanpa ada editing, tanpa ada macam-macam, langsung dibuatkan oleh dia transisinya. Menarik? Keren ya? Nah, dari sini kita juga bisa langsung pilih untuk upload. Kita bisa pilih mau upload kemana, bisa. Atau ya udah kita centang aja. Sip, udah oke. Oke, sekarang mari kita bicara soal mode Pro-nya. Ya, mode Pro ada di bagian paling kiri. Nah, ini Pro untuk foto bisa ya. Untuk kameranya ada 3 pilihan. Kita bisa pakai lensa wide, bisa ultra wide, bisa makro juga di sini. Jadi tiga-tiganya bisa kita manualkan atau diprokan ya. Jelas kalau makro ya tidak autofokus tapi harus dari dekat. Sementara ultra wide juga tidak autofokus tapi dia lebar. Sementara kalau wide dia bisa autofokus dan fokusnya juga bisa kita pilih. Kita bisa pilih pakai setting seperti ini ya untuk fokus. Nah, kalau di wide atau normalnya kita bisa lihat bahwa speednya bisa sampai 30 detik ya, lumayan lama di situ. Sementara untuk ISO dia bisa 6400. Wah, ini lama sekali ya, bisa gede banget ya ISO 6400. Asik banget. Coba kita pindah ke ultra wide, maka kita lihat di sini bahwa speednya cuma sampai 10 detik tapi udah lumayan oke. Dan ISO-nya ada di 1600 paling tinggi. Kalau kita pindah beralih lagi ke lensa makronya, maka kita lihat di sini bahwa speednya paling lama 1,3 detik dengan ISO di 400 ISO-nya ya, tidak bisa sampai 1000-an. Nah oke, balik lagi ke lensa yang wide. Ini yang menarik, ini tadi untuk foto. Sekarang kita lihat juga bahwa dia ada opsi untuk video. Caranya gimana? Kanan atas ada gambar kamera, pencet itu gambar kamera dan berubah jadi seperti ini. Nah ini buat video. Kita lihat sekarang. Kalau untuk lensa wide berarti dia bisa ngatur juga fokusnya mau di sebelah mana. Speednya bisa disetting sampai dengan 1/30 paling rendah, karena ya 30 fps kan harusnya ya paling rendahnya. Lalu untuk ISO sampai 6400 sama seperti kamera fotonya. Lalu kita bisa bikin video juga dengan kamera ultra wide. Di sini speednya lagi-lagi paling rendah 1/30, lalu untuk ISO sampai 1600 sama. Dan yang menarik adalah kita juga bisa bikin video pakai makronya. Kita juga bisa bikin video pakai makro. Kita lihat speed 1/30 dan ISO ada di 400. Jadi yang menarik adalah dengan mode Pro ini kita bisa pakai untuk foto dan video. Ini langka banget. Memang kita tidak bisa pakai mode Pro ini untuk kamera selfie, tapi paling nggak untuk kamera utamanya di belakang itu bisa untuk foto dan video. Nah, sekarang saya pindah ke studio. Kalau kalian mau tahu kalau digelapin seperti apa, saya coba matiin lampu studionya dan menyisakan satu bola lampu kecil saja. Saya coba matikan lampu studionya. Hasilnya adalah seperti ini. Masih lumayan oke ya? Masih bisa kelihatan ya? Lumayan lah ini ya, di agak gelap-gelap, temaram sedikit, bisa lihat kurang lebih seperti apa belakang saya ya. Lumayan gelap ya, nggak terang-terang amat di sini. Masih lumayan lah, tapi memang jangan berharap dia akan jadi luar biasa terang dan kinclong ya. Tentunya nggak mungkin, karena sensornya juga sensor kecil untuk kamera selfie yang satu ini. Sementara itu untuk kamera utama, kalau sampai kamera utama jadinya seperti ini ya, dengan kondisi gelap-gelap ya, pakai buat video ya, kurang lebih seperti ini hasilnya. Gimana? Cukup oke? Lumayan lah ya. Ingat harganya, ingat prosesornya. Ya, jadi itu hasil tes kameranya si Poco X3 Pro. Untuk foto-foto bisa kita lihat itu luar biasa, keren-keren banget sih. Walaupun dia turun dari 64 megapiksel dari Poco X3 NFC turun ke 48 megapiksel di Poco X3 Pro, tapi hasilnya masih oke banget. Dan yang saya suka adalah autofocus luar biasa responsif banget. Ya, autofokusnya oke banget. Jadi selama pengujian kamera ini kita pakai mikrofon dan saya tidak berusaha untuk menutup-nutupi suara banyak masuk dari luar. Kalian bisa tahu kurang lebih hasilnya bagaimana kalau kalian bikin rekaman langsung dengan hanya handphone ini saja. Ya, untuk yang paling saya sukai sebetulnya adalah mode Pro tadi yang udah kita coba, itu luar biasa asik banget. Dan respons dari kameranya yang luar biasa enak, tentunya ini karena SoC-nya yang luar biasa. Ya, buat saya sih nggak terlalu banyak komplain di level harga segini 3 jutaan menggunakan kamera selfie 1080p 30 nggak ada problem. Tapi kamera utamanya masih tetap bisa 4K 30 fps, itu menyenangkan sekali. Ya, jadi pada akhirnya kita bisa bilang bahwa kameranya si Poco X3 Pro ini memang bukan satu kamera yang luar biasa, tapi fiturnya luar biasa lengkap. Dan kalau kita melihat di harganya dan kemampuan dari prosesornya, saya sih nggak ada komplain sama sekali. Rasanya ini sudah cukup untuk menemani prosesor Snapdragon 860 yang super kencang itu. Nah, gimana kameranya? Oke? Sip ya, kameranya ya oke, untuk harga segini tuh oke gitu ya. Nah, untuk tes baterai, video playback 1080p di 120Hz settingnya kita dapat 17 jam 9 menit. Oke,
17 jam 9 menit karena ini 120 Hz. Kalau kita pakai 60 Hz gimana? Nggak jauh beda ternyata di 16 jam 26 menit. Ya bukan hasil yang luar biasa hebat tapi sudah cukup oke aja. Untuk gaming dengan Genshin Impact lowest 60, dia akan berkurang sekitar 21% dalam 1 jam. Kemudian untuk PUBG Mobile, Smooth Extreme settingannya, dia berkurang sekitar 10% dalam setengah jam, 30 menit. Atau sekali main ya, sekitar jadi satu kali main, satu ronde itu sekitar 10%. Sementara itu untuk charging, dari 0 sampai 100% kita mendapatkan 1 jam 27 menit. 51% kita peroleh dalam 30 menit pertama dan 86% tercapai dalam 60 menit pertama. Jadi ini chargingnya cukup kencang mengingat baterainya 5160 mAh. Oke, kalau dia nanya apakah Netflix-nya bisa Widevine L1 seperti janji? Ya, kita udah tes di Netflix bisa Full HD sesuai janji bisa Widevine L1 untuk Poco X3 Pro ini. Tapi memang kami tidak melihat adanya dukungan HDR di situ. Sementara untuk YouTube gak ada masalah, konten HDR bisa dijalankan di smartphone ini dengan mudah. Lalu kalau ada yang nanya soal touch delay, kita coba pakai Real Drum ya. Tentunya seperti biasa kita pakai Real Drum dan touch delay-nya nggak terasa sih, nyaman-nyaman aja pakai Real Drum. Ya, jadi harga untuk kedua varian Poco X3 Pro ini ternyata memang miring banget di 3 jutaan ya, untuk yang 6128 dan untuk yang 8256. Nah, untuk harga pas dan detail-detailnya ya, kalian cek di deskripsi. Cek dalam deskripsi di bawah, jangan males, cek di bawah ya. Oke, untuk hal yang perlu diperhatikan, pertama-tama kita bisa bilang bodinya memang berat dan tebal. Ini komplain yang sama dari kami terhadap Poco X3 NFC ya. Tapi mengingat spesifikasi yang ditawarkan dan baterai memang besar, hal ini memang sedikit banyak bisa dimaklumi ya. Dan ya tentunya harganya miring, ya nggak banyak komplain jadinya. Kemudian berikutnya lagi adalah tray-nya hybrid. Kalian tidak bisa pakai 2 SIM card plus 1 micro SD. Tapi storage internalnya ada yang 256GB dan masih kepala 3 juta juga. Ya, jadi mungkin aja micro SD jadi nggak terlalu dibutuhkan. Jadi smartphone ini bisa aja dipakai buat dual SIM asal kalian ambil yang 256. Kemudian smartphone ini masih baik konektivitas 4G. Ya, Snapdragon 860 bisa dipakai untuk 5G kalau tambahin modem. Tapi modemnya harus disolder dari dalam. Nggak bisa kalian tambahin sendiri. Modem internalnya adalah yang 4G. Akan tapi memang saat peluncurannya belum ada smartphone harga segini yang pakai modem 5G. Untungnya 5G juga belum ditetapkan di Indonesia. Jadi seharusnya kalian belum akan terpaksa pakai 5G dalam 2 tahun mendatang. Harusnya. Kemudian refresh rate 120 Hz ini tampaknya masih belum banyak didukung oleh game, sehingga pengujian game kami itu dapatnya 60 terus di sebagian besar game yang kita pakai ya. Tapi refresh rate ini memang terasa nyaman sekali pada saat kalian navigasi menu, browsing web, dan swipe-swipe di sosmed. Ya, untuk kelebihannya pertama-tama kita lihat bahwa performanya memang tinggi banget untuk harganya dan banyak fitur-fitur ala flagship yang disematkan ke dalam si Poco X3 Pro ini. Dengan harga yang terbilang terlalu murah, ya rasanya ya ajaib sih. Layarnya memang IPS tapi kualitas terbilang yang terbaik dengan HDR10 juga. Dan ya tadi 120 Hz juga ya. Lalu dia sudah punya IP53. Dia punya daya tahan terhadap air. Tapi ingat, ini adalah splash resistant, bukan waterproof. Dia bisa diperciki. Jadi tetap dijaga jangan sampai kecemplung ke dalam air. Untuk hasil foto dan video sudah dilihat ya, termasuk oke untuk kelas harganya. Dia punya 2 speaker, walaupun audionya nggak seimbang, tapi dia punya 2 speaker dengan harga segini, menawarkan suara yang lebih oke daripada single speaker tentunya. Fitur lengkap, ada NFC untuk konektivitas, ada infrared blaster, FM radio juga masih ada. Opsi-opsi konektivitas lainnya juga lengkap banget. Pada akhirnya kita lihat Poco X3 Pro ini hadir dengan mengobrak-abrik pasar dengan harga yang super miring dengan SoC yang super kencang di kelasnya. Dengan harga semurah ini rasanya akan cocok bagi kalian yang nyari smartphone untuk digunakan dalam jangka waktu panjang. Terutama untuk kalian yang mau nyari smartphone utama yang bisa gaming kencang juga. Smartphone ini harusnya bisa mengakomodasi kebutuhan kalian tanpa buang dana yang terlalu besar. Lalu dia juga cocok untuk smartphone kedua, spesialis buat gaming. Tanpa ganggu HP utama, ini akan menarik. Harganya cukup miring untuk membuatnya jadi HP kedua buat kegiatan seru-seruan tentunya. Apalagi yang belum dibahas ya. Nah, mungkin kalian ada pertanyaan mengenai Poco X3 Pro ini, kalian bisa tulis di kolom komentar supaya kita bisa bahas lebih jauh lagi nantinya. Yang jelas ya, jangan nanya kenapa Poco X3 Pro bisa murah banget dan kencang banget. Dinikmati aja kenyataannya. Saya Didi Irfan, Jaga TV TV.